Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur bahwa OMK Regina Coeli mengajak kita untuk mengungkapkan iman kita melalui ibadat jalan salib dalam wujud tablo saat ini. Kita ingin menghayati apa yang menjadi perjalanan Yesus dalam menebus dosa-dosa kita. Maka kita pun juga ingin semakin bersatu, maka marilah kita ikuti ibadat jalan salib ini dengan penuh penghayatan akan iman Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini 2000 tahun yang lampau, seorang anak manusia menyerahkan diri untuk mati di salib. Ia tidak bersalah, bahkan ia pun tidak memiliki dosa. Tetapi kaum Farisi, para tua-tua Yahudi dan imam kepala menyeretnya ke pengadilan Pilatus. Allah yang hadir sebagai manusia ditolak oleh umatnya. Namun semua itu harus terjadi. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan. Marilah kita merenungkan dengan seksama, sambil mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Marilah juga kita membangun niat baik untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama dan alam sekitar, demi terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata, serta mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah kapan aku menyusahkanmu. Aku bebaskan dirimu dan ku patahkan belenggu, tetapi kini balasmu, kau sudah menyerahkanku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah kapan aku menyusahkanmu. Telah ku bimbing langkahmu dengan tuntunan awanku, tetapi kini balasmu, kau antarku ke Pilatus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam perenungan jalan salib ini, agar kami dimampukan untuk mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami menjadi lebih berani untuk semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel lewat tindakan nyata, sehingga hidup kami akhirnya menjadi kesaksian sebagai murid Putra-Mu bagi banyak orang.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Lihatlah manusia itu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ambillah dia dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak mendapati suatu kesalahan apapun terhadap dirinya. Kami memiliki hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab ia mengakuinya putra Allah. Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau menjawab aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. Jika engkau membebaskan dia, kau bukan sahabat Kaisar. Sebab orang yang mengabdinya raja, yang melawan Kaisar. Inilah rajamu. Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia. Harusnya aku menyalibkan rajamu. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Saudara-saudari terkasih, hidup di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingan menimbulkan begitu banyak konflik. Apakah kita pernah memfitnah orang lain sampai orang itu menderita hanya karena ia tidak berlaku sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita sebagai seorang penguasa kerap lupa untuk bersikap rendah hati dan menghargai orang lain? Apakah kita sebagai seorang pemimpin sadar bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi sesama? Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Pilatus lebih mendengarkan pendapat orang lain demi kepentingannya sendiri, sehingga Engkau dijatuhi hukuman mati. Berilah kami kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam mengasihi sesama kami, siapapun itu, dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
saudara-saudari terkasih, Yesus menjadi korban ketidakadilan dan penghinaan. Mampukah kita tetap bersikap sabar dan mengayomi jika ada keluarga atau sesama kita yang memerlukan perhatian khusus dan tidak berlaku kasar terhadap mereka? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau didera karena dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami dengan bersikap baik dan sabar dalam melayani mereka yang memerlukan perhatian khusus dari kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, bangsa Indonesia memiliki banyak persoalan yang sangat sulit untuk diuraikan satu persatu. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga, korupsi merajalela, tidak tertib berlalu lintas, sikap mementingkan diri sendiri, kemerosotan moral. Sudahkah gereja melakukan revolusi mental dengan mengubah sikap dan perilaku? Maukah gereja memperbaiki keadaan sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan bersama seperti Yesus yang bangkit kembali? Ataukah gereja hanya diam dan terjebak dalam perilaku lama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peduli dan meringankan beban sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya. Gereja pun dapat berlaku seperti Bunda Maria mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan dan penderitaan. Tergerakkah hati gereja? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bundamu, dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap semangat, tidak menyerah, dan meyakinkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama, baik dalam gereja maupun di masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah gereja menghalau egoismenya dengan menunjukkan empati kepada sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan bersikap adil memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami, demi kehidupan jasmani dan rohani yang layak. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tertunduk dan sedih.
Minggir! Saudara-saudari terkasih, tanpa takut, Veronica maju walaupun yang bisa dilakukannya hanya membersihkan wajah Yesus. Gereja juga dapat melakukan hal-hal yang sederhana dalam keluarga atau komunitas sebagai bentuk kepedulian dan belas kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan kasih yang besar telah menghibur dalam penderitaan jalan salib-Mu, meski dengan tindakan yang sederhana yakni membersihkan wajah-Mu. Buatlah kami untuk selalu peduli dan siap sedia menolong anggota keluarga dan komunitas, walau dengan tindakan yang sederhana sekalipun. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam situasi dan kondisi sulit saat ini akibat dampak pandemi dan berbagai musibah, apakah gereja tersentuh dan tergerak untuk mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan bantuan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wanita-wanita Yerusalem, janganlah kau menangis ya. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Saudara-saudari terkasih, Yesus menghendaki agar gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ada orang lain di sekitar gereja. Gereja hidup bermasyarakat dengan berbagai keunikan dan perbedaan. Sudahkah gereja bersyukur atas berkat yang diterima dari Allah Bapa selama ini? Apakah gereja sudah berbagi kepada sesamanya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Teguranmu kepada para perempuan yang menangis dan meratapimu, seperti teguranmu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gerejamu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari yang terkasih, sakit yang tak kunjung sembuh, pandemi yang belum berakhir, bencana alam, pembatasan sosial, ekonomi yang runtuh, perang, membuat beban hidup semakin berat. Kerahiman Allah dihadirkan gereja lewat pelayanan kasih dan kerjasama dengan semua orang, demi terciptanya kesejahteraan bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan pada kami tiada batas dan tak tertandingi. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia, Yesus sudah tidak dianggap dan tidak dihargai. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Apakah gereja masih sering merendahkan martabat sesamanya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel, yang terwujud dalam tindakan nyata. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Saudara-saudari terkasih, Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Meski kesakitan, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Apakah gereja dapat tetap bersikap baik, memaafkan, dan mendoakan orang lain yang bersikap kasar dan merendahkannya? Orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika engkau adalah Mesias, turunlah dari salibmu itu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Iya, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu, demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia, dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami,
seperti yang Kau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah mengisi hidup dengan melakukan banyak kebaikan, karya, dan pelayanan bagi sesama. Semakin mengasihi, peduli, bersaksi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari terkasih, jalan salib Kristus adalah jalan salib kita. Kita telah menghayatinya dalam ibadat jalan salib ini. Namun kita percaya bahwa jalan salib tidak berhenti pada kematian Yesus, namun berakhir pada kebangkitannya yang merupakan dasar dari seluruh iman kita. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak akan mungkin tahu bahwa setelah hidup yang sekarang ada hidup yang baru. Untuk itulah kita merayakan pesta iman yang besar, yaitu Paskah, di mana Yesus bangkit. Maka marilah kita satukan syukur kita atas Allah yang begitu besar kasih-Nya bagi kita melalui doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Begitu besar cinta-Mu kepada kami, dan Kau tunjukkan dalam pengorbanan Kristus melalui kematian di salib-Nya. Kami menyadari bahwa dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kami, jalan salib kami disatukan dengan jalan salib Yesus, sehingga jatuh bangunnya hidup kami sesungguhnya mempunyai makna bagi Kristus
untuk dipersatukan kelak dalam kebangkitannya. Semoga perjalanan iman kami baik secara pribadi maupun dalam keluarga, Engkau sendiri menyertai kami, dan setia pula kami untuk dapat bersatu dengan Engkau, sehingga kelak kami juga dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu, agar dengan demikian kami boleh bersatu dalam kerajaan-Mu. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Menyusuri jalan salib di kota Yerusalem, tapi jalan dipenuhi mereka yang ingin menyaksikan Dia yang akan mati di Kalvari. Darahnya mengalir, tubuhnya penuh luka, ada mahkota duri di kepalanya. Dalam setiap langkahnya, Dia tanggung semua cela dan hina. Menyusuri jalan salib, jalan penuh derita, berdomba Mesias datang Sang Raja. Semua dijalani karena kasih-Nya pada kita. Menyusuri jalan salib menuju ke Kalvari. Darah sucikan jiwa tiap orang, buka jalan menuju Yerusalem. Menyusuri jalan salib, jalan penuh derita, berdomba Mesias datang Sang Raja. Menyusuri jalan salib, jalan penuh derita, berdomba Mesias datang Sang Raja. Semua dijalani karena kasih-Nya pada kita. Menyusuri jalan